Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Lashon Medanim, artinya lidah pertengkaran. Dalam bahasa Ibrani dieja Lamed, Shin, Vav, Nun, Sofit, dibaca Lashon, artinya lidah. Mem, Dalet, Nun, Yud, Mem, dibaca Medanim, artinya pertengkaran. Lashon Medanim, lidah pertengkaran. Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Adonai, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Salomo terkenal karena hikmatnya. Ia menuangkan hikmatnya dalam kitab Amsal atau Mislei dalam bahasa Ibraninya. Jadi Amsal merupakan kitab yang berisikan hikmat dari Tuhan yang dilimpahkan kepada Salomo. Salomo menyatakan maksudnya menulis kitab Amsal pada permulaan tulisannya pada Amsal 1 ayat 1-6. Amsal Salomo ben David, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki orang bijak. Dengan membaca Amsal, kita menerima pengertian serta hikmat dalam berperilaku dan dalam menghadapi persoalan dan menghindari masalah yang tidak diperlukan. Dalam Amsal 6 ayat 16-19 yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan menyebutkan ada 6 perkara yang dibenci Adonai, bahkan ada 7 perkara yang dibenci Tuhan. Susunan seperti ini menunjukkan adanya gradasi dari yang ringan ke yang lebih berat. Jadi dari 6 perkara bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Adonai, ini menunjukkan bahwa pemecah belah atau medanim itu adalah yang paling keji di hadapan Tuhan. Memecah belah adalah salah satu strategi hasatan yang paling efektif untuk menghambat upaya apapun yang dilakukan oleh 2 orang percaya atau lebih. Yesua mengatakan dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji yang luar biasa kepada orang percaya. Satan melihatnya dari sisi lain. Ia mengetahui kekuatan dari sinergi dan berkat yang dihasilkan ketika kita bekerja secara harmonis. Oleh karena itu, dia berusaha memaksimalkan perpecahan yang menimbulkan perpecahan di tengah orang-orang percaya. Terkadang sulit dipercaya bahwa ada orang dengan sengaja terlibat dalam pertikaian dan perpecahan. Ada juga orang yang sering mengalami keributan rumah tangga selama masa kecilnya, dan suasana itu terus berbekas dalam dirinya, sehingga bertahun-tahun kemudian di dalam komunitas, dalam jemaat, bila ia merasa tidak puas, maka tanpa segan ia mengajak orang lain bertengkar, sehingga ini menjadi perusak suasana. Dan agaknya suasana yang demikian membuatnya lebih bahagia daripada menikmati persahabatan dalam jemaat. Pertikaian dan perpecahan begitu tertanam dalam dirinya, sehingga dia menganggapnya sebagai hal yang normal. Dia mengaku memiliki hubungan dengan Tuhan, namun perilakunya menyangkali klaim tersebut. Menghindari perpecahan yang dibenci Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 3, Rabi Rasul Shaul Paulus mendesak orang percaya untuk memelihara kesatuan roh melalui ikatan perdamaian. Jadi persatuan di dalam roh, dan itu diungkapkan dalam ikatan perdamaian. Jelas sekali dia tahu bahwa menjaga kesatuan dalam perdamaian membutuhkan upaya yang luar biasa. Kita tidak boleh mengabaikan taktik Satan yang membuat kita terus bertikai. Satan akan membuat kita cepat tersinggung terhadap pernyataan yang tidak berbahaya, membuat prasangka terhadap apa yang dimaksud oleh seorang pembicara, menganggap perilaku seorang memiliki motif yang tidak murni, atau mempercayai kebohongan. Semoga kita bisa berlatih menjadi pendengar yang lebih cerdas. Amin. Inilah perlunya kita selalu dipimpin Ruach HaKodes, Roh Kudus, untuk dapat menyikapi segala situasi yang kita alami dengan benar. Ya benar, Dia adalah kedamaian kita. Dan ketika kita membuka hati kepada pimpinannya, Ruach HaKodes akan mengarahkan kita ke dalam penyelesaian masalah kita secara damai. Secara positif, konflik yang kita alami harus bisa dimanfaatkan menjadi batu loncatan menuju hubungan yang lebih kuat. Ketika kita membuat komitmen untuk memahami satu sama lain dan menahan diri dari perpecahan. Bagaimana dengan membicarakan hal negatif orang lain? Bukankah ini sering terjadi dalam komunitas orang percaya juga? Ya, betul sekali. Kita perlu menyadari bahwa setiap kali kita memberi tahu seseorang sesuatu yang negatif yang dikatakan orang lain tentang dia, tindakan kita mungkin akan menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus menghindari memperingatkan seseorang untuk kepentingan terbaiknya. Namun, kita harus jujur tentang motif mendasar kita. Dan ini akan berkaitan dengan cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Atau Anda mungkin secara tidak langsung mengkomunikasikan sesuatu hal terhadap seseorang dengan mengorbankan orang lain. Apapun alasan Anda, hasilnya tetap sama. Sebuah hubungan akan rusak dan ini tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak hanya harus menahan diri untuk tidak menimbulkan perpecahan, kita juga harus menjadi agen perdamaian yang aktif, menggunakan upaya terbaik kita untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, seperti yang diajarkan Yeshua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan.
Benar sekali, kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mengucapkan kata-kata yang melahirkan perdamaian dan menahan diri mengucapkan apapun yang menimbulkan perpecahan. Perpecahan juga disebabkan karena lidah argumentatif atau lidah pertengkaran, alias lidah yang suka berdebat hanya untuk berdebat, sehingga mengakibatkan pertengkaran seperti yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi orang bodoh selalu bertengkar. Ayat ini berbicara tentang lidah pertengkaran yang disebut sebagai lidah orang bodoh. Berbeda dengan orang-orang yang suka memecah belah, yang tindakannya merusak persatuan antar pihak, orang yang suka bertengkar dengan lidah argumentatifnya senang menolak siapapun yang sudut pandangnya berbeda dengan mereka. Mereka mewaspadai persoalan apapun yang bisa mereka bicarakan, yang membuat orang lain bersikap mempertahankan diri atau defensif. Mereka seperti tidak pernah kehabisan bahan untuk bertengkar secara verbal. Mereka selalu mendorong pergunjingan apapun tentang agama atau politik untuk memulai pertengkaran yang tiada akhir. Tipe orang dengan lidah argumentatif dapat mudah terlihat di medsos pada HP atau gadget kita masing-masing. Dan ini saatnya sedang merebak. Hal-hal seperti itu menjelang 2024 juga di tengah perang Israel dan Hamas. Bersikap argumentatif adalah penggunaan lidah yang sia-sia dan tentunya bukan cara untuk mendapatkan teman atau mempengaruhi orang lain. Seorang bernama Will Rogers, seorang koboi legendaris Amerika, memperingatkan, pikiran orang diubah melalui observasi dan bukan melalui argumen. Dengan kata lain, sifat suka bertengkar menghilangkan kemampuan seseorang untuk membawa perubahan. Mengapa orang suka bertengkar? Banyak orang suka bertengkar mulai di rumah tangga yang punya kebiasaan bertengkar. Karena itu, mereka menganggap bertengkar adalah hal yang lumrah. Bagi orang yang tumbuh di lingkungan yang suka berbantah-bantahan, tidak ada diskusi yang berakhir dengan penyelesaian damai atas masalah awalnya. Sebaliknya, tampaknya ketika orang-orang yang suka bertengkar tidak dapat menemukan kayu lagi untuk dijadikan api, mereka akan mencari bahan lain apapun untuk menyalakan api dengan melanjutkan pergunjingan tersebut sampai mereka bosan berbicara. Hal seperti itu tentu akan merusak komunikasi sama sekali. Di sisi lain, ada juga orang yang suka berdebat untuk berdebat saja. Ketika dia kehabisan argumen untuk dikemukakan atau tidak mempunyai respon logis terhadap sanggahan lawan-lawannya, dia melakukan serangan terhadap hal-hal pribadi lawan mereka. Agaknya banyak alasan orang suka berdebat yang berujung pada pertengkaran. Benar, ada alasan lain mengapa beberapa orang suka bertengkar. Antara lain adalah untuk meningkatkan harga diri mereka atau pansos alias panjat sosial. Mereka hanya bisa merasa nyaman dengan diri mereka dengan menyerang validitas pendapat atau keyakinan orang lain, hanya untuk menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya atau yang diyakininya lebih hebat, hanya untuk mempertahankan diri walaupun dengan cara mempermasalahkan sesuatu yang tidak seharusnya dipermasalahkan. Tujuan orang yang bertengkar bukanlah untuk memberi nilai tambah pada kehidupan seseorang, tetapi menunjukkan kesalahannya. Tukang bertengkar akan sangat kecewa jika lawannya menjawab, "Terima kasih telah menjelaskan masalah ini. Akan saya perhatikan." Mereka nggak akan puas dengan jawaban seperti itu. Mengapa? Karena dengan jawaban seperti itu, perdebatan pun akan berakhir. Sikap terbaik adalah mengindahkan nasihat Salomo dalam Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran itu seperti membuka pintu air. Maka hentikanlah masalah ini sebelum perselisihan pecah. Ya, jadi
Saat bertemu dengan orang yang suka bertengkar, kita dapat memberi tanggapan dengan mengatakan sejak awal, secara tegas, baik, itu pendapat Anda. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini akan menjauhkan kita dari perdebatan dengan orang yang pandai dalam merajut pertengkaran. Dibutuhkan dua orang untuk terjadi perselisihan. Tidak bisa perselisihan itu hanya satu orang. Perlu dua orang. Karena itu Yesua Sang Mesias mengajarkan dalam Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kebanyakan orang, kecuali sesama orang yang suka bertengkar, akan meminimalkan atau menghindari diskusi dengan orang yang punya lidah argumentatif. Mengapa demikian? Karena mereka merasa tidak bebas untuk terus membatasi percakapan mereka pada topik yang aman dan tidak dapat diperdebatkan. Salah satu tantangan bagi anak-anak Tuhan adalah belajar untuk tidak setuju tanpa membuat suasana menjadi tidak menyenangkan. Kita memuliakan Tuhan ketika kita tetap mengasihi, bahkan ketika kita tidak setuju dengan pandangan dan nilai-nilai orang yang tidak beriman. Kita harus berhati-hati dalam perbedaan pendapat agar tidak mengkompromikan kesaksian kita. Tentunya kita mempunyai keleluasaan untuk menyatakan protes kita tanpa bersikap kejam. Ya, misalnya dalam situasi sekarang, dalam menyikapi perang Hamas versus Israel. Ini bisa menjadi satu perdebatan yang tajam. Kita tapi bisa melihat ada seorang bernama Benjamin Franklin, ia seorang pemimpin di Amerika, seorang yang diplomatis dalam mengolah perbedaan dengan lawan bicaranya. Saat terjadi perbedaan pendapat, dia mengatakan, dalam hal ini saya setuju, tetapi di sisi lain, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya mengambil pengecualiannya? Ini berarti kita dapat mengambil opsi lainnya. Jika kita cenderung bersikap argumentatif, ingatlah bahwa kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menghargai pendapat seseorang, terutama dalam hal-hal yang tidak mempunyai konsekuensi kekal. Benar sekali. Dalam kebebasan memilih, kita dapat menolak menjadi orang yang suka berdebat dengan cara menghormati hak setiap orang untuk memiliki nilai dan pandangannya sendiri. Di lingkungan Yahudi ada ungkapan agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat, tidak usah ngotot atau marah. Kita belajar untuk saling menghargai pendapat atau pandangan yang berbeda, agar terhindar dari pertengkaran yang dibenci Tuhan. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081 997 1577. Mau belajar bahasa Ibrani dengan instruktur native speaker Yahudi? Kesempatan ini terbuka bagi sahabat RPK dengan mengikuti kursus online Yeshiva Sufu Indonesia secara berkelompok. Miliki juga segera buku Sidur Ahafat Olam, panduan doa mesianik dalam bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Juga buku The Rivka Remnant, kaum yang tersisa Rivka dalam bahasa Indonesia. Buku ini menjelaskan bagaimana kedua umat, Israel dan bangsa-bangsa, dapat dipersatukan dalam Mesias Yesua dalam tingkat operasional pergaulan sehari-hari. Silahkan hubungi 081 997 1577. 081 997 1577 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Kita doakan pembebasan sekitar 240 warga Israel yang disandera teroris Hamas, agar dapat terjadi gencatan senjata.
Mohon kiranya Adonai mengirimkan para malaikatnya membutakan para penyandera dan memberi hikmat dan taktik jitu pada IDF untuk membebaskan mereka semua dengan selamat dalam kemenangan. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Blow the Trumpet in Zion. Tiuplah shofar di Sion. Lagu yang diangkat dari nubuat Nabi Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Biar gemetar para pembuat kejahatan terhadap umat Tuhan, karena penghakiman Tuhan akan jatuh atas mereka. Amin, amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. They rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out his word. They rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out his word. The Lord utters his voice before his army. The Lord utters his voice before his army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. They rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out his word. They rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out his word. The Lord utters his voice. Listen. Before his army. Can you hear it? The Lord utters his voice. Before his army. Blow the trumpet. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Yeah. Sound the